Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di presentasi ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Elemen Penyimpanan Energi dengan dosen pembimbing Ibu Nila Pratiwi, STMT. Berikut adalah nama-nama kelompok 1, yaitu Ridho Al-Hafiz, Zafir Anfar Syahid, Ari Prayuda, Muhammad Ardan Al-Farizi, Tribudi Wardana, M. Zakban Fernandes, dan M. Fatur Rahman. Baiklah, kita akan membahas tentang elemen atau komponen yang terdapat ada dua kelompok, yaitu elemen aktif dan elemen pasif. Apa saja sih elemen aktif dan elemen pasif? Sebuah rangkaian atau bisa disebut dengan sirkuit dan perjaringan disebut dengan network. Beberapa dari gabungan elemen-elemen dua terminal, baik elemen pasif maupun elemen aktif. Elemen-elemen aktif adalah sumber tegangan atau sumber arus yang mampu menyalurkan energi ke rangkaian atau jaringan, sedangkan elemen-elemen pasif adalah resistor, induktor, dan kapasitor, yaitu elemen-elemen rangkaian yang menyerap ataupun menyimpan energi dalam sumber energi. Elemen-elemen tersebut dapat dihubungkan dalam hubungan seri, paralel, atau kombinasi dari keduanya. Kapasitor dapat didefinisikan sebagai alat elektronika yang mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik yang dihasilkan oleh muatan pada keping kapasitor. Berbeda lagi dengan induktor. Kalau induktor mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Fungsi dari kapasitor yang pertama yaitu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik sementara waktu. Yang kedua, sebagai penyaring dalam sebuah rangkaian elektronika seperti power supply ataupun adaptor. Yang ketiga, untuk menghemat daya listrik apabila dipasang pada lampu neon. Yang keempat, untuk menghilangkan percikan api apabila dipasang pada saklar. Yang kelima, sebagai isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC atau arus searah. Yang keenam, sebagai konduktor untuk menghantarkan arus listrik, arus AC atau arus bolak-balik. Baiklah, untuk selanjutnya tentang materi pengisian kapasitor yang akan dipresentasikan oleh Saudara Ridho Al-Hafiz. Kepada Saudara Ridho, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Zafir. Saya akan menjelaskan tentang konsep pengisian kapasitor. Jadi, apa sih konsep pengisian kapasitor itu? Jadi, ketika rangkaian tersebut saklar dihubungkan pada titik 1, akan terciptalah rangkaian tertutup antara baterai, lampu, dan kapasitor itu sendiri. Nah, rangkaian tertutup menyebabkan perbedaan potensial listrik antara sumber tegangan baterai dengan potensial listrik pada kapasitor itu sendiri. Dengan begitu, arus listrik akan mengalir dari sumber tegangan menuju kapasitor. Nah, arus listrik ini akan perlahan-lahan mengisi kapasitor itu sendiri, sehingga kapasitor akan terisi. Pengisian kapasitor ini akan berhenti jika P sumber tegangan dan V kapasitor sudah sama. Arus listrik pun akan berhenti pada saat itu. Ya, lanjut slide 8. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kapasitas kapasitor. Apa sih kapasitas kapasitor itu? Kapasitas kapasitor dapat didefinisikan sebagai ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan listrik pada tiap keping terhadap beda potensial yang diciptakan.
kapasitas kapasitor dapat dirumuskan C sama dengan Q per V, dan C diartikan adalah kapasitas pada kapasitor. Q adalah muatan listrik atau kolom, dan V adalah beda potensial listrik atau volt. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ari Prayuda. Pada saudara Ari Prayuda kami persilakan. Terima kasih kepada saudara Ridho Al-Hafiz. Sekarang saya akan menjelaskan tentang induktor. Induktor adalah komponen berupa lilitan kawat yang menyimpan energi pada medan magnet yang ditumbuhkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor atau koil adalah menyimpan energi magnet disebut dengan induktansi yang satuan unitnya adalah Henry. Satuan Henry pada umumnya terlalu besar untuk komponen induktor yang terdapat di bagian rangkaian elektronika. Oleh karena itu, satuan-satuan yang merupakan turunan dari Henry digunakan untuk menyatakan kemampuan induktansi sebuah induktor atau koil. Satuan-satuan turunan dari Henry tersebut diantaranya adalah milihenry atau mH dan mikrohenry atau WH. mH simbolnya digunakan untuk melambangkan induktor dalam rangkaian elektronika adalah huruf L. Lanjut slide 10. Bagian bentuk fisik induktor dan jenisnya. Biasanya digunakan untuk pemancar yang gambar pertama. Gambar kedua biasanya banyak dipakai di frekuensi rendah seperti pada buzzer dan lain-lain. Gambar 3 biasanya banyak dipakai untuk koil atau antena pesawat frekuensi menengah. Lanjut slide 11. Apa fungsi induktor di kehidupan nyata? Menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Medan magnet ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Memfilter frekuensi tertentu, terutama pada rangkaian yang berkaitan dengan radio. 3. Membangkitkan tegangan, contohnya bisa menaikkan dan menurunkan tegangan listrik, contohnya trafo. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ardan. Terima kasih kepada Ari Prayuda. Saya akan menjelaskan tentang induktor. Induktor adalah elemen dinamika yang berbasis pada variasi medan magnet yang ditimbulkan oleh arus pada kumparan dengan jumlah lilitan N dan dialiri arus sebesar IL akan ditimbulkan fluksi magnet sebesar sigma sama dengan K kali NI L dengan keadaan suatu konstanta jika tidak ada kebocoran fluksi. Ini akan memberikan fluksi lingkup besar sigma sama dengan N kali sama dengan K kali N kuadrat kali IL. Slide selanjutnya. Slide 14. Arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan fluksis magnetik dengan simbol berikut yang membentuk loop yang melingkup kumparan. Jika ada N lilitan maka total fluksi adalah sigma sama dengan L kali I. L sama dengan sigma per I. I sama dengan D sigma per dt sama dengan L kali DI per dt. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tribudi Wardana. Baik, terima kasih saudara Ardan.
saya akan melanjutkan presentasi. Dari karakteristik P dapat dituntunkan sifar penyimpanan energi pada induktor. P sama dengan dW atau dt. dW sama dengan P kali dt. dW sama dengan P kali dt. W sama dengan P kali dt sama dengan P kali PI kali dt sama dengan L DI per dt. I kali dt sama dengan LI kali DI. Misalkan pada saat T sama dengan 0 maka I sama dengan 0. Pada saat T sama dengan T maka I sama dengan L. Sehingga W sama dengan LI kali DI sama dengan 1/2 LI kuadrat, merupakan energi yang disimpan pada induktor L. Itu medan magnet. Jika induktor dipasang arus konstan atau DC, maka tegangan sama dengan 0, sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubungan singkat atau short circuit. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Zakwan Fernandez. Baiklah. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tribudi Wardana. Baterai. Baterai atau bateri adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, senter, ataupun remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Dengan adanya baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita, sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemui dua jenis baterai, yaitu baterai yang hanya dapat dipakai sekali atau single use, dan baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable. Selanjutnya, jenis-jenis baterai. Jenis baterai dibedakan menjadi dua. Yang pertama baterai primer atau baterai sekali pakai, dan baterai sekunder atau baterai isi ulang. Baterai primer. Jenis-jenis baterai yang tergolong dalam kategori baterai primer atau sekali pakai diantaranya adalah 1. Baterai zinc karbon atau seng karbon. 2. Baterai alkalin atau alkali. 3. Baterai litium. 4. Baterai silver oxide. Sedangkan baterai sekunder atau baterai isi ulang 1. Baterai NiCd atau nikel cadmium. 2. Baterai NiMH atau nickel metal hydride. 3. Baterai Li-ion atau lithium ion. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fatur. Pada Muhammad Fatur dipersilakan. Terima kasih atas Muhammad Zakwan Fernandez. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Akumulator aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik dalam bentuk energi kimia. Contoh aki adalah baterai dan kapasitor. Pada umumnya di Indonesia kata akumulator aki hanya dimengerti sebagai baterai mobil, sedangkan di bahasa Inggris kata akumulator dapat mengacu kepada baterai, kapasitor, kompulsator, dan lain-lain. Aki tersusun atas plat timbal sebagai elektrode negatif dan plat timbal dioksida sebagai elektrode positif, dan larutan elektronik asam sulfat. Di antara kedua elektrode dibatasi dengan bahan isolator.
Hal itu agar aki tidak bersentuhan karena kalau terjadi sentuhan akan menyebabkan korsleting. Lanjut slide 19. Prinsip kerja akumulator. Prinsip kerja aki pada saat aki dipakai, kedua elektrodenya perlahan-lahan akan menjadi timbal sulfat. Hal itu disebabkan kedua elektrode bereaksi dalam redutan asam sulfat. Pada reaksi itu, elektrode timbal melepaskan banyak elektron. Akibatnya terjadi aliran arus listrik dari plat timbal dioksidanya. Setelah beberapa lama dipakai, akhirnya kedua elektrode tertutup oleh timbal sulfat. Akibatnya di antara keduanya tidak ada lagi beda potensial. Keadaan tersebut disebut akinya soak atau mati. Dalam aki terdapat elemen dan sel untuk penyimpanan arus yang mengandung asam sulfat H2SO4. Tiap sel berisikan plat positif dan plat negatif. Pada plat positif tergantung oksid timah coklat PbO2, sedangkan plat negatif mengandung timah Pb. Plat ditempatkan pada batang penghubung. Pemisah separator menjadi isolasi di antara plat itu. Dibuat agar baterai aki mudah beredar di sekeliling plat. Bila ketiga unsur kimia ini berinteraksi, muncullah arus listrik. Lanjut slide. Fungsi akumulator. Fungsi akumulator aki. Fungsi aki antara lain adalah sebagai media penyimpan dan pensuplai arus listrik pada waktu kendaraan di starter dan juga sebagai pemasok arus listrik untuk kebutuhan lampu-lampu. Waktu kendaraan berhenti atau parkir di malam hari, alarm, jam, elektronik, dan sebagainya saat mesin mati. Namun, aki memiliki dampak negatif, antara lain menyebabkan polusi air akibat merembesnya cairan asam sulfat H2SO4, dan cairan ini juga sulit diuraikan oleh dekomposer, membuat hewan-hewan yang ada di dalam tanah mati. Karena aki juga dapat menyebabkan polusi tanah. Selain itu, aki yang sudah rusak atau tidak bisa diulang lagi akan menjadi limbah masyarakat, sampah yang sulit ataupun tidak bisa didaur ulang lagi. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong memaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.